Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan di atas kesempatan yang Dia berikan kepada saya mengungsikan firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada Wawasan Penabur yang telah menjemput saya menyampaikan firman Tuhan dalam hubungan dengan kepimpinan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau menyertai dan menguasai hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah Engkau ditinggikan lewat penyampaian firman-Mu, dan semua yang mendengar diberkati. Terpuji dan termulialah Engkau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tajuk message yang akan saya sampaikan ialah pemimpin yang mengutamakan Tuhan. Mari kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 33. Yesus berkata, sebaliknya utamakanlah pemerintahan Allah dan lakukanlah kehendaknya, lalu Allah akan memberikan semuanya kepada kamu. Dalam Amsal pasal 16 ayat 3, Alkitab mengatakan, serahkanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rencanganmu akan berjaya. Saudara yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, gereja hari ini memerlukan pemimpin dalam memimpin jemaat Tuhan untuk melakukan pelayanan demi untuk menggenapi amanat agung Tuhan kita Yesus Kristus yang sangat berkuasa baik di surga maupun di bumi. Namun, kita tidak dapat menafikan skenario ini dalam konteks pemimpin. Yang pertama, pemimpin pada mulanya begitu bersemangat memimpin gereja atau pelayanan Tuhan. Namun setelah beberapa tahun, dia mulai tidak bersemangat dalam memimpin gereja atau pelayanan Tuhan, dan akhirnya berhenti. Yang kedua, pemimpin begitu bersemangat memimpin, kemudian tidak bersemangat, kemudian bersemangat lagi, lalu tidak bersemangat. Ya terus berulang-ulang tanpa penghujungnya. Dan yang ketiga, pemimpin bersemangat memimpin gereja Tuhan dan terus-menerus bersemangat dalam memimpin gereja untuk beberapa tahun seterusnya. Dan dengan pimpinan dan berkat Tuhan, dia berhasil dalam pelayanan Tuhan. Mengapakah skenario ini terjadi di kalangan pemimpin atau hamba-hamba Tuhan? Saya percaya ia ada hubungan dengan hal mengutamakan Tuhan dalam hidupnya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Dalam Matius bab 6 ayat 33 yang telah saya baca tadi, Yesus yang sebagai pemimpin dan pemurid kepada pengikut-pengikutnya jelas mengajar pengikut-pengikutnya agar mengutamakan Tuhan, yaitu mencari dulu pemerintahan Allah dan melakukan kehendaknya. Yesus tahu ini salah satu cabaran bagi mereka dalam mengikuti dan belajar dari Dia. Yesus menginginkan mereka memahami dan melihat kepentingan ini dalam hidup mereka. Yesus dalam beberapa ayat sebelum itu telah memberitahu murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya agar jangan takut atau risau akan segala harta seperti makanan atau pakaian, karena Allah akan memenuhi segala keperluan mereka. Matius bab 6 ayat 25 hingga 32. Ia boleh menjadi penghalang kepada mereka dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Pemimpin juga perlu menyerahkan kepada Tuhan segala usahanya. Dalam Amsal bab 16 ayat 3, Alkitab mengatakan, serahkanlah segala usahamu kepada Tuhan, maka rencanganmu akan berjaya. Ia penting dan tidak boleh diabaikan dalam hidup seorang pemimpin. Ada 3 ciri-ciri pemimpin yang mengutamakan Tuhan. Yang pertama, pandangannya tertumpu kepada Yesus.
Seorang pemimpin yang mengutamakan Tuhan, pandangannya tertumpu kepada Yesus, serta imannya dipusatkan kepada Yesus. Dalam Ibrani bab 12 ayat 2, Allah mengatakan, hendaklah pandangan kita, Alkitab mengatakan, hendaklah pandangan kita tertumpu kepada Yesus, karena iman kita bergantung kepadanya dari permulaan sehingga akhir. Yesus tidak putus asa, walaupun dia harus mati di kayu salib. Sebaliknya, karena kegembiraan yang menantikannya, Yesus tidak peduli bahwa mati pada kayu salib adalah satu hal yang memalukan. Sekarang dia duduk di sebelah kanan Bapa. Pada masa itu, penulis kitab Ibrani tahu bahwa dia serta orang percaya lain yang digelar Kristen dikelilingi oleh banyak saksi. Oleh itu, dia mendorong mereka membuang segala halangan-halangan mereka dan dosa yang berpaut pada mereka serta menempuhi perlombaan di hadapan mereka dengan tekun. Ibrani 12 ayat 1. Sebelum dia mendorong mereka dalam ayat 2. Ini merupakan satu dorongan baik kepada pemimpin maupun jemaat pada masa itu. Dan saya percaya pemimpin dan jemaat hari ini juga didorong. Dalam memandang terus kepada Yesus, baik pemimpin maupun jemaat Tuhan melakukan ini dan percaya bahwa Tuhan yang memampukannya. Pertama, bila dia percaya bahwa Tuhanlah yang memampukannya. Saudara, bila pemimpin terus memandang kepada Yesus, dia tidak akan mudah putus asa dalam hidup dan pelayanan Tuhan. Dia tetap bersemangat dan bergairah melayani Tuhan walaupun banyak cobaan. Dia yakin Tuhanlah yang memampukan dia dalam hidupnya. Rasul Paulus sendiri mengakui perkara ini dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Alkitab mengatakan, dengan kuasa yang diberikan oleh Kristus, aku berdaya menghadapi segala macam keadaan. Rasul Paulus telah mengalami pelbagai cabaran dalam pelayanan, bahkan dalam hal kekurangan dalam hidupnya. Filipi bab 4 ayat 11 hingga 12. Namun dia tidak melunturkan semangatnya melayani Tuhan. Bagi Rasul Paulus, dalam apapun keadaan, dia tetap percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan dia dalam mengkabar berita baik Tuhan Yesus. Setelah saya menerima Yesus pada tahun 1980, saya belajar untuk mengutamakan Tuhan dengan iman yang tetap tertuju kepada Tuhan. Ketika belajar di sekolah menengah, saya dan murid-murid lain diingatkan melalui pembelajaran Alkitab yang diajar oleh seorang hamba Tuhan. Saya sadar bahwa dalam hal mengutamakan Tuhan dalam hidup saya, pandangan saya harus tertumpu kepada Yesus. Bukan mudah, karena banyak cabaran. Contohnya seperti cabaran iman dari mereka yang tidak seiman dengan kami, muda-mudi. Dan dalam konsisten untuk terus beriman kepada Tuhan. Hingga masa kini selama 43 tahun melayani Tuhan, saya terus mempraktikkan ini. Saya yakin bahwa Tuhanlah yang mampukan saya dalam melayani Tuhan dari segi hikmat, memimpin pelayanan, memberi counseling, menginjil, memuridkan jemaat, dan melatih pemimpin. Juga Tuhan memberikan kesehatan dan perlindungan dalam perjalanan ke satu tempat untuk tujuan pelayanan. Hidup dan pelayanan yang saya lakukan. Salah satu ayat hafalan saya ialah dalam Filipi bab 4 ayat 13 yang telah dibaca tadi. Dan kata-kata dorongan Yesus kepada pengikut-pengikutnya dalam Matius bab 28 ayat 20b. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. Tuhan menggunakannya ini untuk mendorong, memotivasi, dan memberi semangat kepada saya untuk terus melayani Dia.
Sebagai aplikasi, adakah pandangan Anda tertumpu kepada Yesus selama ini? Adakah Anda yakin bahwa Dialah yang memampukan Anda dalam menghadapi cabaran, dalam hidup dan pelayanan yang Dia percayakan kepada Anda? Saudara dan saudari dalam Yesus Kristus, seorang pemimpin bukan saja yakin bahwa Tuhanlah yang memampukan dia. Dia dalam menghadapi segala cabaran dan hidup dan pelayanan Tuhan, tetapi juga mentaati perintah Tuhan. Ada waktu di mana Tuhan menyuruh kita melakukan sesuatu perkara atau pelayanan di luar pikiran kita yang terhad. Disinilah iman kita diuji. Adakah kita mentaati Dia atau tidak? Dalam Perjanjian Lama, ada seorang hamba Tuhan bernama Abraham. Abram namanya pada mulanya. Seorang yang beriman kepada Tuhan, kaya, dan dikenali ramai orang. Dalam satu masa dalam hidupnya, dia telah diperintahkan oleh Tuhan pergi ke suatu tempat yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya. Dalam Kejadian pasal 12 ayat 1, Alkitab berkata, Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkan negerimu, kaum keluargamu, dan rumah bapamu. Pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ia adalah perintah Tuhan kepada Abraham. Apakah respon Abraham? Oleh karena imannya tetap tertuju kepada Tuhan, maka dia mentaati perintah Tuhan dengan berangkat ke tanah yang Tuhan janjikan. Dalam ayat 4 hingga 5, Alkitab mengatakan Abraham berumur 75 tahun ketika dia meninggalkan Haran. Menurut perintah Tuhan kepadanya, Abraham berangkat ke tanah Kanaan bersama-sama Sarai, istrinya, lalu anak saudaranya, dan membawa semua harta benda hamba yang diperoleh dari Haran. Kejadian pasal 12 ayat 4 hingga 5. Bukan mudah bagi Abraham karena dia seorang yang kaya. Kejadian pasal 13 ayat 2. Oleh karena iman yang diterjemahkan dalam perbuatannya, Alkitab mengatakan dalam Roma pasal 4 ayat 13b, Allah berjanji kepada Abraham dan keturunannya bahwa bukan karena Abraham taat kepada Taurat, tetapi karena dia percaya kepada Allah, sehingga dia diterima oleh Allah sebagai orang yang sudah berbaik semula dengannya. Ini adalah satu dorongan bagi kita. Pada bulan Desember 2020, saya mendapat panggilan dari Bishop Ang Moning yang dia mau mintakan saya melayani di St. Leo Kluang. Ketika itu saya melayani di Gereja Anglican St. Paul, Petaling Jaya. Bishop minta saya berdoa dulu dan berbincang dengan keluarga. Secara manusia ada juga perasaan negatif, tetapi saya belajar untuk mentaati Tuhan. Saya mengambil masa untuk berdoa. Dalam doa saya menyatakan kepada Tuhan bahwa sedia untuk mentaati panggilan Tuhan, walaupun ada sedikit berat hati sebelumnya. Saya akuinya dan memohon pengampunan Tuhan dari Tuhan. Saya percaya Tuhan mau saya melayani dia di Kluang. Puji Tuhan. Setelah saya berbincang dengan keluarga saya, maka memberikan respon yang positif, di mana mereka paham dan memberi sokongan melalui doa dan sokongan moral. Pada satu hari bulan Januari 2021, saya mulakan pelayanan di gereja Anglican St. Leo Kluang. Semuanya oleh anugerah Tuhan. Adakah Tuhan memanggil Anda untuk melakukan sesuatu pelayanan? Adakah Anda mentaati perintahnya? Ciri kedua pemimpin yang mengutamakan Tuhan ialah dia mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan setiap hari. Pemimpin yang mengutamakan Tuhan, pandangannya tidak hanya tertumpu
kepada Yesus, tapi dia seorang yang suka mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan setiap hari. Tuhan menjadi fokus utama dalam masa saat teduh pribadinya. Dia selalu rindu bersama Tuhan. Dia sadar bahwa dia harus bersatu dengan Yesus agar berbuah banyak. Dalam Yohanes bab 15 ayat 5, Yesus berkata, "Akulah pokok, anggur, dan kamu carang-carangnya. Siapa yang tetap bersatu dengan aku, dan aku dengan dia akan berbuah lebat. Karena tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Seorang yang mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan, dia mengadakan saat atau waktu khusus bersama Tuhan. Setiap pemimpin ada waktu yang dia khususkan bersama Tuhan. Ya, tergantung kepada situasi masing-masing. Dalam Injil Markus, Yesus anak Allah, seorang pemimpin dan pemurid kepada 12 orang pengikut-pengikutnya mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan dengan mengadakan waktu khusus bersama Tuhan. Dalam Injil Markus pasal 1:35, Alkitab mengatakan, esok paginya ketika masih subuh, Yesus bangun lalu meninggalkan rumah. Dia pergi keluar kota ke satu tempat yang sunyi dan berdoa. Dalam tengah-tengah kesibukan melakukan pelayanan, Yesus masih ada masa mengadakan waktu khusus, yaitu waktu subuh bersama Bapaknya di surga untuk berdoa di satu tempat yang sunyi di luar rumahnya. Yesus melihat kepentingan ini dalam hidupnya. Dia tidak mengabaikan masanya bersama Bapaknya di surga. Walaupun hari sebelumnya dia letih selepas melayani sepanjang hari, yaitu menyembuhkan banyak orang. Markus bab 1 ayat 29 hingga 34. Sebagai pemimpin kita perlu mengadakan waktu khusus bersama Tuhan dalam suasana yang sesuai, karena suasana persekitaran juga boleh mempengaruhi fokus kita kepada Tuhan. Antara lain yang dilakukan ialah mengadakan saat teduh pribadi, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, membaca Alkitab, dan menghafal ayat Alkitab serta mentaati perintah Tuhan. Dalam mengikuti dan melayani Tuhan, saya mengatur waktu khusus untuk bersama Tuhan, biasanya pada sebelah pagi jam 7 pagi, selama 15-30 menit. Dalam masa tersebut, saya secara pribadi biasanya mengambil masa berdoa, memuji dan mengagungkan Tuhan, mengakui dosa, bersyukur, menyanyikan pujian kepada Tuhan, membaca Alkitab dan merenungkannya. Saya merasa damai dan seronok bersama Tuhan. Ini membantu dalam pertumbuhan rohani dan iman saya kepada Tuhan. Sebagai pemimpin, adakah kita mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan dengan mengatur waktu khusus bersama Tuhan? Perkara yang kedua dalam mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan ialah mendengar suara Tuhan. Seorang pemimpin yang mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan menjauhkan diri dari suara bising dari luar seperti gangguan televisyen, gadget, radio, dan lain-lain yang mengganggu fokusnya kepada Tuhan. Juga gangguan bising dalam mindanya seperti pikiran-pikiran negatif yang selalu menghalang tumpuannya dalam mendengar suara Tuhan dan mendoakannya, minta Tuhan jauhkan dari pikirannya. Pemimpin sadar bahwa dia seperti domba yang mendengar suara gembalanya. Dalam Yohanes pasal 10:27, Yesus berkata, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku." Pemimpin boleh mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan atau Alkitab, lagu rohani, khotbah, maupun melalui ciptaan Tuhan lain seperti burung, bunga, dan pemandangan yang indah. Satu ketika
Suatu waktu ketika saya mengambil masa bersama Tuhan, meluangkan masa bersama Tuhan, membaca Alkitab, Allah berbicara kepada saya melalui kata-kata ya Yesus. Yesus ketika dia di kayu salib. Dalam Lukas bab 23 ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka. Mereka tidak tahu, tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh mereka." Ketika saya membaca ayat tersebut, hati saya sangat tersentuh oleh perkataan Yesus yang memohon Bapanya di surga agar mengampuni mereka, yaitu musuhnya, yang menyalibkan dia. Saya merasa kasih Yesus yang begitu besar kepada mereka, termasuk diri saya. Saya terharu dan menitiskan air mata. Saya minta Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa saya ketika itu, dan berterima kasih kepadanya atas kasih-Nya yang besar kepada mereka, termasuk saya dan semua orang. Dia mengampuni dosa semua manusia. Adakah Anda meluangkan masa mendengar suara Tuhan? Apakah yang menghalang Anda dari mendengar suara Tuhan? Prinsip ketiga yang dan terakhir dari hal mengutamakan Tuhan ialah suka menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Seorang pemimpin yang mengutamakan Tuhan suka menceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Dalam Mazmur 119 ayat 17, Alkitab mengatakan, "Pujilah Tuhan yang memerintah di Sion, beritakanlah perbuatannya kepada setiap bangsa." Perbuatan Tuhan banyak dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Pemimpin boleh menceritakan perbuatan Allah melalui ketika berkhotbah maupun pelajaran Alkitab. Pemimpin sendiri harus sudah mengalami kasih Allah yang benar. Dia telah menerima Yesus sebagai penyelamat dan Tuhannya secara pribadi. Dia terbeban mengungsikan Yesus kepada orang lain. Dia tahu dan percaya bahwa Yesuslah jalan kebenaran dan hidup. Dia jalan ke surga di tempat Bapaknya berada. Yesus sendiri mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6, "Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas di sini bahwa hanya Yesus jalan kebenaran dan hidup. Sebagai seorang pemimpin itu juga harus mengasihi jiwa-jiwa yang hilang, yaitu mereka yang jiwa-jiwa yang hilang itu ialah mereka yang belum ada perhubungan pribadi dengan Yesus, yang dalam dosa. Pemimpin tahu dan percaya bahwa Allah mengasihi mereka termasuk dirinya. Alkitab mengatakan dalam Yohanes 1 ayat 16, Allah sangat mengasihi dunia ini sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, pada anak itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup sejati dan kekal. Ekspresi kasih Allah kepada dunia dinyatakan melalui pemberian anaknya yang tunggal. Allah mengasihi setiap orang. Karena kasih kepada jiwa-jiwa yang sesat, seorang penginjil Amerika, yaitu Billy Graham, telah mengadakan penginjilan besar-besaran di tempat-tempat di Georgia. Satu di Augusta dalam tahun 1948 dan 3 di Atlanta dalam tahun 1950, 1973, dan 1994. Setiap komunan rohani ini telah membawa ramai jiwa kepada Tuhan. Nah, ini pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Sebagai pemimpin, adakah Anda mengasihi jiwa-jiwa yang sesat, yaitu mereka yang hidup tanpa Yesus? Poin yang kedua, mengambil inisiatif menginjil orang lain. Seorang pemimpin bukan saja mengasihi jiwa-jiwa, tapi juga mengambil inisiatif untuk mengungsikan Yesus kepada seseorang. Ada berbagai cara dilakukan, seperti melakukan penginjilan pribadi kepada seseorang atau menggerakkan tim dalam menganjurkan program berbentuk penginjilan seperti sebutan seperti hari jadi, konsert penginjilan melalui sukan bola sepak, dan trip misi. Selepas saya menerima Yesus Kristus pada tahun 1980,
Tuhan menaruh beban dalam hati saya mengungsikan Yesus kepada orang lain di mana saja. Tuhan berikan saya kesempatan hingga hari ini. Saya masih ingat definisi penyaksian yang berhasil yang saya pelajari dalam latihan penginjilan di Wadah Malaysia Campus Crusade for Christ beberapa tahun lalu. Yaitu, penyaksian yang berhasil hanyalah mengambil inisiatif untuk mengungsikan Yesus kepada orang lain dalam kuasa Roh Kudus dan menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Peranan saya ialah mengambil inisiatif, menginjil seseorang. Peranan Roh Kudus ialah memberi saya kuasa dalam menginjil seseorang. Juga menggerakkan hati orang itu respon secara positif kepada pemberitaan Injil. Saya dan staf lain mengambil inisiatif mengungsikan Yesus kepada pelajar kampus, orang awam, dan kepada beberapa orang di sebuah kampung semasa trip misi. Saya secara pribadi berkesempatan berkongsi tentang Yesus kepada pemandu taksi, seorang penumpang kapal terbang, kepada seorang dukun, dan kepada seorang dukun. Mereka semua perlukan Yesus. Mereka dikasihi Yesus. Mereka berharga di mata Tuhan, saudara. Adakah Anda mengambil inisiatif mengungsikan Yesus kepada orang lain? Bilakah kali terakhir Anda mengungsikan Yesus kepada orang lain? Sebagai kesimpulan, pemimpin yang mengutamakan Tuhan dalam hidupnya memiliki kerohanian yang stabil karena Tuhan yang menguasai hidupnya. Pandangannya tertumpu kepada Yesus walaupun menghadapi berbagai cabaran. Dia mengambil masa yang berkualiti bersama Tuhan dan suka menceritakan perbuatan Tuhan kepada orang lain. Tuhan adalah sumber hikmat dan kemampuannya dalam menghadapi cabaran dalam hidup dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Satu waktu ada seorang bertanya kepada Billy Graham, "Kamu melakukan pelayanan penginjilan besar-besaran dan ramai orang diselamatkan oleh Tuhan. Apakah rahasia Anda?" Billy Graham menjawab, pertama doa, kedua doa, ketiga doa. Dari jawaban Billy Graham ini jelas kepada kita bahwa dia mengutamakan Tuhan dalam hidupnya dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Tuhan yang melakukan pekerjaan besar melalui hambanya, Billy Graham. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, semada Anda pemimpin atau bukan pemimpin, marilah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita, keluarga kita, dan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, yang menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan namanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Tolong kami Tuhan untuk menerapkan dalam hidup kami dengan pimpinan Roh Kudus-Mu. Bapa, ampuni kami kalau selama ini kami lekah dan kami tidak benar-benar mengutamakan Tuhan dalam hidup kami. Penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan mulai dari hari ini Tuhan, kami mau mengutamakan Tuhan dalam hidup kami, keluarga kami, maupun pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.